Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Allah zat yang maha mengabulkan, dan juga di sisi lain bahwa memohon dan meminta kepada Allah itu menjadi memiliki nilai lebih mulia. Karena ketika seseorang meminta terhadap orang lain, yang terjadi adalah seolah bahwa yang minta ini jauh menjadi lebih hina di hadapan orang yang diminta-minta. Sehingga hal ini tidak seperti halnya kita memohon kepada Allah, kita meminta kepada Allah, justru di hadapan Allah kita akan menjadi orang yang mulia. Karena taat kepada Allah, di mana Allah menyampaikan, mewahyukan orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah akan diancam masuk ke dalam nerakanya Allah. Justru ketika Allah tidak dimintai, maka Allah akan murka. Berbeda dengan halnya meminta kepada manusia. Selain bahwa terkadang orang yang meminta-minta terus akan menjadi sesuatu yang dimurkai, yang membencikan. Berbeda dengan kepada Allah. Semakin sering kita mohon kepada Allah, maka kita akan menjadi hamba yang mulia, yang ahli berdoa. Kita lanjutkan ke 48. Al-Wadud. Wujud dari bahwa Nabi sebagai orang yang sangat cinta kepada Allah, seperti halnya yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, bukti mendahulukan cintanya terhadap Allah daripada anak dan istrinya, karena perintahnya Allah semuanya kemudian tidak difikirkan lagi. Ibu Hajar tinggal sendirian di Mekah yang tidak ada tanaman, tidak ada kehidupan sama sekali, di mana Nabi Ibrahim berani dan teguh. Makanya ketika Ibu Hajar tanya, apakah ini semua perintahnya Allah, Mas? Iya, sehingga engkau tinggalkan kami, aku dan anakmu ini, ialah Ismail di sini. Kemudian Nabi Ibrahim hanya mengangguk saja sampai tidak bisa mengeluarkan suara untuk menjawab. Namun ternyata Allah paring pertolongan terhadap Ibu Hajar dan Ismail. Bahkan titik di mana Ibu Hajar bisa oleh Allah diparingi mengeluarkan air Zam-Zam, di sanalah menjadi mukjizat untuk seluruh umat manusia sampai dengan saat ini. Kemudian termasuk Nabi Ayub. Kalau umumnya orang-orang diuji yang begitu berat, istidrajnya berulang-ulang, namun apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ayub sama-sama memiliki keteguhan hati dan juga rasa cinta kepada Allah yang begitu tinggi. Nabi Ayub mengatakan, Alhamdulillahilladzi akhadha, ketika anak-anaknya kemudian wafat dan tidak ada satupun yang tersisa, beliau selalu tawakal kepada Allah karena yakin bahwa semua adalah miliknya Allah. Ini wujud dari cintanya Nabi Ayub pada Allah yang luar biasa. Dan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan selanjutnya bahwa dengan menyebut nama Allah Al-Wadud, maka Allah akan memberikan cintanya. Kalau Allah sudah cinta, maka Allah akan memberikan apa-apa saja yang diinginkan oleh hambanya yang cinta kepada Allah. Apalagi hambanya yang disenangi, yang dicintai oleh Allah. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Mu'allaq Al-Ansari. Beliau ahli ibadah, ahli puasa, ahli sholat, sekaligus seorang pedagang yang sukses. Suatu saat beliau membawa dagangannya ke suatu kota, ke kota yang lain, di mana suatu ketika ada seorang yang numpang kepada beliau untuk menaiki kendaraannya dan beliau izinkan. Namun lantas beliau ditipu oleh orang yang numpang tadi. Bahkan tidak hanya penipuan tapi juga perampokan. Dalih yang disampaikan adalah bahwa dia mengatakan dirinya mengetahui jalan pintas untuk mencapai tempat tujuan dengan sangat cepat. Dan akhirnya disetujui oleh Abu Mu'allaq Al-Ansari. Akhirnya Abu Mu'allaq pergi dengan rajul tadi. Setelah sampai di tempat yang sepi, kemudian dia mengeluarkan pedangnya dan mengatakan bahwa aku ingin hartamu dan nyawamu. Abu Mu'allaq mengatakan bahwa ambillah hartaku saja, namun lepaskanlah aku.
Tidak bisa. Aku mau hartamu dan nyawamu. Kemudian Abu Ma'lak minta kesempatan sebentar untuk mengerjakan sholat. Dan akhirnya oleh si rajul tersebut dipersilakan. Beliau mengerjakan sholat 4 rakaat dan berdoa kepada Allah. Ya wadud ya dzal arsyil majid yaf'alu lima yurid. As'aluka bi'izzika alladhi la yuram wa mulka alladhi la yudam wa binurika alladhi mala' arkani arsyuk an takfini syarr hadhihi laysa ya mughith aghithni ya mughith aghithni ya mughith aghithni. Setelah kejadian itu di mana beliau berdoa dan selesai, tiba-tiba melihat laki-laki. Setelah beliau berdoa dan sholat, tiba-tiba beliau melihat seorang laki-laki yang berkuda yang datang menghadap dengan membawa tombak dan langsung menancapkan tombak tersebut ke hulu hatinya dan dia mati seketika. Lalu Abu Ma'lak bertanya, siapa dirimu? Kemudian beliau menjawab bahwa aku adalah malaikat dari langit keempat. Di mana ketika engkau berdoa pertama kali, maka hal itu menggetarkan langit pertama yang akhirnya terbuka sampai yang ketiga. Lalu aku yang ada di langit keempat minta izin untuk mewakili Allah untuk menolongmu. Karena ketika nama Allah disebut Al-Wadud, Allah yang maha mencintai, maka Allah enggak rela kalau kekasihnya disakiti. Maka Allah tidak akan rela apabila kekasihnya disakiti oleh orang lain. Namun hal ini perlu digarisbawahi bahwa yang menjadikan bukan hanya doa itu saja, namun keseharian dari Abu Ma'lak memang betul-betul ahli ibadah. Selanjutnya ke-52 adalah Al-Haq. Kaitannya bahwa Allah itu wujud, Imam Hanafi pernah diminta untuk membuktikan bahwa Allah itu ada. Ada tahu beberapa orang pintarnya, orang-orang golongan ateis dari India. Mereka datang ke Irak mau debat dengan Imam Hanafi. Cerita singkatnya, mereka kemudian menaiki perahu dan pada saat hari yang ditentukan, Imam Hanafi datangnya sengaja terlambat. Lalu mereka berkata, ulama-ulama kalian ini gak berani membuktikannya. Ulama kalian ini buktinya gak datang-datang. Tidak lama kemudian Imam Hanafi datang dengan keadaan terlambat. Dan dia bertanya, kenapa saya datang terlambat? Kemudian Imam Hanafi melanjutkan, saya tidak habis pikir ya. Ada orang bilang ada perahu besar tanpa anak kuda, tanpa awak, namun bisa berjalan sendiri dan bisa parkir sendiri. Beliau mengatakan demikian. Lantas orang-orang ateis mengatakan bahwa, wah, kalau ada yang mengatakan begitu berarti ya orangnya orang gila dong. Kapal besar kok bisa jalan sendiri dengan segala aktivitasnya. Lantas oleh Imam Hanafi balik ditanya, sekarang bagaimana kamu melihat alam ini berjalan? Matahari tidak bertabrakan dengan bulannya, bintang dan lain-lain. Semua dunia berjalan dan kekuasaan itu ya apakah mungkin itu tidak ada yang menciptakan? Bukankah hal itu pasti ada yang menciptakan? Karena setiap ada ciptaan pasti ada yang menciptakannya. Akhirnya orang-orang ateis pun menjadi terdiam. Secara sederhana bahwa kita tahu orang desa saja mengerti, buktinya bahwa orang Badui ketika dia ditanya bagaimana kamu meyakinkan kalau Allah itu ada, ya mereka mengatakan bahwa kalau ada tai kotoran, tai teletong, pasti ada yang mengeluarkannya, pasti ada yang nelek di sana. Ada yang mengeluarkan kotoran itu, hewannya, entah itu sapi kah, entah itu unta, dan lain sebagainya. Selanjutnya 53, Al-Wakil, Allah zat yang maha dipasrahi. Dengan nama Allah ini, kalau perkara kita pasrahkan kepada Allah, pasti Allah akan mencukupi. Contohnya ketika setelah kalah dalam perang Uhud, belum sampai selesai lukanya sudah diajak lagi perang Badar. Rasanya berat, tapi mereka mengatakan bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil dalam surah Ali Imran ayat 173. Kemudian bahwa hasilnya fanqalabu bi ni'matin minallahi fadlin lam yamsashum su'. Surah Ali Imran ayat 174. Contoh termasuk ujian yang paling berat ketika Nabi diusir dari Mekah setelah meninggalnya Khadijah.
dan Abu Thalib. Kemudian berusaha mencari tempat perlindungan ke Taif. Baru sampai pintu gerbang sudah dilempari batu dan akhirnya bertempat di bawah pohon lalu berdoa untuk menunjukkan kepasrahannya kepada Allah. Dengan beliau berdoa, Allahumma ilaika ashku dha'fu quwwati wa qillati hailati wa hawani 'ala nasi ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afina wa anta rabbi ila man takallani ila ba'idin yatajahhamuni aw ila aduwin malakathu amri illam yakun bika ghadabun alayya wala ubali ghayra an afiyataka hiya awsa'uli a'udzu binuri wajhika alladhi asyraqata lahu adh-dhulumati wasaluhu alaihi amrud dunya wal akhirah ayyahilla alayya ghadabika aw yanzila bi sakhtuka lakal atbi hatta tardu wala hawla wala quwwata illa bika. Dan akhirnya Allah memberikan bukti pertolongannya apabila pasrah kepada Allah. Pada saat itu pertolongan dari Allah adalah bahwa ada orang Nasrani yang membantu, menjamin, dan akhirnya bisa mengerjakan hijrah ke Madinah. Selanjutnya ke-54 Al-Qawi, bahwasanya la yaruddu qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak qadanya Allah kecuali dengan berdoa. Dan bahwa doa pun adalah qadar untuk bisa merubah qadar yang sudah ada. Namun kita jangan bilang gak usah berdoa karena sudah ada qadarnya. Ini namanya mengkufuri ayat. Selanjutnya adalah ke-72 Al-Batin, Allah yang maha samar. Fala yura fid dunya, di mana Allah zat yang maha samar, Allah tidak akan bisa dilihat sewaktu di alam dunia. Bahkan Nabi Musa alaihissalam pernah minta izin kepada Allah. Ialah di dalam surah Al-A'raf ayat 142 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi arini anzur ilaika. Qala lan tarani, walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makana fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alhu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Surah Al-A'raf ayat 142. Yang mana memiliki kesimpulan bahwa Nabi Musa SAW sendiri betul-betul memohon, meminta izin kepada Allah untuk bisa melihat terhadap Allah. Namun apa yang terjadi bahwa Nabi Musa alaihissalam justru terpental dan akhirnya pingsan ketika Allah menampakkan dirinya. Nah, padahal beliau sendiri sudah berdiri dan berlindung di belakang sebuah gunung, di mana Allah baru sebentar saja menampakkan sebesar ujung jarinya, gunung tersebut sudah hancur. Kemudian dijelaskan bahwa nanti di akhirat bahwa hambanya Allah itu akan mampu melihat terhadap Allah, di mana dalam surah Al-Qiyamah disebutkan ayat 22 sampai 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Jadi pada harinya, di hari akhirat besok, bahwa orang-orang iman bisa melihat terhadap Allah dengan sangat-sangat jelas. Namun bahwasanya tidak melihat kepada Allah dengan sebenarnya, yang hakiki. Bagaimana Allah itu tetap akan dialing-alingi oleh selendang. Kalau di dalam surah Al-An'am ayat 103 disebutkan bahwa la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Jadi yang menunjukkan bahwa kepada Allah tidak bisa melihat yang sebenarnya, yang hakikinya Allah. Apalagi janji Allah ini sangat berlaku untuk orang-orang iman yang berada di Jannatul Firdaus. Ke-77 adalah Al-Wali, wa yatasarraf biha kaifa yasha. Ketika Allah sudah menghendaki terhadap sesuatu, maka tidak akan ada yang bisa menolak. Ada satu kisah
ialah tentang Malik bin Dinar. Beliau adalah ahli ibadah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan.